Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 6 tahun sudah aku bekerja di perusahaan tekstil. Dan pada saat itu aku lumayan nyaman walaupun bos besarku sangat galak. Tapi di balik galaknya itu dia sangat perhatian dan dia sangat peduli dengan karyawan-karyawannya. Aku pun cukup dekat dengan bosku itu. Dan ada satu lagi yang dekat denganku. Dia adalah manajerku. Dia adalah laki-laki yang meng-SMS dan menelponku, memintaku datang ke perusahaan itu dengan tiba-tiba. Dia adalah laki-laki tua yang pertama kali aku temui di perusahaan itu. Aku sudah menganggapnya seperti ayahku sendiri. Begitupun dia menganggapku seperti anaknya. Karena istri dan anak-anak dia ada di negara asalnya, yaitu di Korea. Perusahaan tempatku bekerja ini memang bukan perusahaan tekstil besar, tapi alhamdulillah aku hidup di situ dan aku bisa mencukupi anakku juga dari situ. Sampai pada suatu hari wabah COVID melanda negara. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang terdampak, termasuk perusahaanku saat itu. Pada saat itu, karena memang kami tidak bisa produksi, akhirnya bos besar memutuskan untuk merumahkan seluruh karyawan. Terkecuali aku dan manajerku itu. Katanya kami berdua harus menjaga kantor, karena kantor belum 100% tutup. Setahun berlalu, aku hanya bekerja berdua dengan manajerku itu. Terkadang sehari-hari kami cuma diam, tidak ada yang kami lakukan. Yang pasti, kami harus ada di kantor karena itu permintaan bos besar kami. Setiap hari bos besar kami menelpon untuk mengecek apakah kami ada di kantor atau tidak. Sampai suatu saat bos besar kami datang ke kantor dengan beberapa orang yang juga orang Korea. Saat itu bos besarku langsung bicara, "Yanti, ini perusahaan sudah bukan milik saya lagi. Saya sudah serahkan semua saham saya sama rekan saya." Itu dia yang datang bersama saya tadi. Saat itu aku sedikit kaget, lalu aku bicara padanya. "Lalu saya bagaimana, bos?" "Ya, saya tidak tahu. Sekarang kan saya bukan pemilik perusahaan ini. Terserah dia saja. Kalau dia mau kamu kerja di sini, ya kamu terus di sini. Tapi kalau tidak, ya bagaimana lagi? Nanti saja, kalau saya bisa buka pabrik lagi, saya akan panggil kamu lagi." Aku pun cuma bisa pasrah. Sampai beberapa saat kemudian, aku melihat manajerku itu sedang bicara dengan orang yang katanya jadi pemilik pabrik itu. Tapi aku tidak mengerti apa yang mereka bincangkan, karena mereka berbicara dengan bahasa Korea. Sampai akhirnya manajerku itu bicara padaku, "Yanti, kamu tidak usah takut. Barusan saya sudah bicara kalau kamu harus kerja di sini terus karena kamu lebih tahu seluk-beluk perusahaan ini. Dan dia mau kamu kerja di sini terus. Kamu tetap di sini kerja sama saya. Tidak usah banyak pikiran lagi ya." Itulah dia. Dia selalu memikirkanku. Dia sangat baik hati. Singkat cerita, peralihan pun terjadi. Aku berganti bos saat itu. Namun alhamdulillah pada saat itu posisi dan jabatanku masih sama. Tidak ada yang berubah dengan pekerjaanku. Sudah hampir berjalan ke 3 bulan aku bekerja dengan bos yang baru. Pekerjaannya masih sama saja. Suasananya pun masih sama saja. Tidak ada yang berbeda. Hanya bosnya saja yang berganti. Sampai suatu hari di jam istirahat aku berbincang dengan manajerku. "Mister, kita kan sudah berjalan lagi nih pabrik, kayaknya kita harus syukuran deh." Manajerku itu memang tidak seiman denganku, tapi dia termasuk salah satu orang yang bertoleransi besar. "Oke, bagus tuh, supaya pabrik ini bisa lebih maju." Dia berkata seperti itu sambil mengeluarkan sejumlah uang ratusan ribu dari dompetnya. "Nih, saya nyumbang buat beli makanannya. Kamu mau adain pengajian kan?" Singkat cerita, seminggu kemudian aku meminta bantuan sahabatku yang memiliki catering untuk membuatkan tumpeng untuk acara pengajian di perusahaan tempat aku bekerja.
Dan siang itu aku bekerja seperti biasa, sampai akhirnya jam waktu pulang tiba. Sepulang kerja, aku tidak langsung ke rumah. Aku ke rumah sahabatku yang sedang bikin tumpeng untuk acara di perusahaanku besok. Sampai di sana, sahabatku langsung bicara padaku. "Yanti, hari ini tuh aneh banget. Masa kota segini gedenya, pasar ada beberapa biji, tapi nggak ada satupun yang jualan tempe?" Itu kata temanku. "Masa sih nggak ada yang jual tempe? Kan pasar banyak." Ya ilah, nggak percayaan. Udah 3 pasar aku datengin di kota ini, nggak ada satupun penjual tempe. Jadi gimana? Diganti sama apa? Ya sudah, aku ganti sama soun dan cabai hijau saja. Sama ini nih, ini tumpeng kan udah jadi, tapi kok nggak bisa dibentuk-bentuk. Hancur lagi, pusing aku jadinya. Aku pun heran, kok bisa? Kamu kan biasa bikin tumpeng. Akhirnya aku pun bicara. Ya sudah kalau tidak bisa dibentuk. Yang penting besok ada nasi kuning buat pengajian di tempat aku kerja. Selama di rumah sahabatku itu, aku tidak lepas dari handphoneku. Entah kenapa, sore itu aku terus-terusan mengecek CCTV perusahaan yang terkonek dengan HP-ku. Dan saat itu, dari CCTV, aku terus-terusan mencari manajerku itu. Tidak lama kemudian, aku pun berpamitan pulang. Sampai di rumah, aku ingat banyak cucian yang belum aku cuci sudah 1 minggu. Pada saat itu, anakku sudah besar, sudah sekolah SMA kelas 1. Dan tadi sore, pada saat aku sedang di rumah sahabatku, dia menelponku minta izin untuk pergi bersama teman-temannya. Saat itu sudah jam 8 malam. Dan sebagai informasi, aku sudah lama sekali tidak pernah mengangkat nomor telepon yang tidak dikenal yang masuk ke dalam handphoneku. Tapi malam itu, ada beberapa kali telepon tidak dikenal masuk ke dalam handphoneku. Awalnya aku abaikan, sampai aku teringat dengan anakku. Karena dia sedang di jalan, aku takut ada apa-apa sama dia. Akhirnya, aku angkat telepon itu saat teleponnya berdering lagi. "Halo, selamat malam. Apa betul ini dengan Ibu Yanti?" Suara laki-laki dari seberang telepon sana. "Iya betul Pak, ini siapa ya?" "Maaf Ibu, kami dari kepolisian. Kami ingin menanyakan, apakah Ibu mengenal plat mobil 1513 SC? Tentu aku sangat mengenalnya. Itu adalah plat mobil manajerku. Karena akulah yang mengurus mobil itu, dari servis dan segala macamnya. Karena mobil itu adalah salah satu inventaris dari perusahaan." "Iya Pak, kenapa ya dengan mobil itu?" Aku pun menjawabnya. Lalu polisi itu bilang, "Mobilnya mengalami kecelakaan dan kami menemukan handphone yang terakhir dihubungin adalah Ibu Yanti. Makanya kami menghubungi Ibu, karena Ibu pasti mengenalnya." Aku kaget mendengar itu. Lalu aku bicara, "Lalu bagaimana keadaan manajer saya Pak? Itu mobil manajer saya Pak." Polisi itu diam sejenak, lalu berkata, "Lebih baik Ibu kesini saja. Ini saya berikan alamatnya." Lalu ia memberikan alamat tempat manajerku berada. Tanpa berpikir panjang, aku pun meninggalkan cucian yang sedang kucuci. Aku langsung berangkat ke alamat yang tadi dikasih oleh polisi tersebut. Sesampainya di sana, ternyata itu adalah alamat sebuah rumah sakit. Lalu aku bertanya pada salah satu polisi yang sedang berkumpul di situ. "Maaf Pak, kalau mau tanya korban kecelakaan di jalan tol, kemana ya?" "Ini Ibu Yanti bukan ya?" Polisi itu balik bertanya padaku. Lalu aku jawab, "Iya Pak, Bapak yang menelpon saya tadi?" "Iya Bu, mari saya antar." Aku pun mengikuti polisi itu dari belakang. Saat itu aku terheran-heran. Kok jalannya ke sini? Kayak mau ke kamar mayat. Ternyata benar, manajerku ada di salah satu ruangan jenazah. Saat itu badanku tiba-tiba lemas. Lalu aku bertanya pada polisi itu, "Pak, ini ada apa ya? Manajer saya kenapa Pak?" "Pengemudi mobil 1513 SC itu tidak bisa diselamatkan Bu. Beliau meninggal di tempat saat kecelakaan."
Itu jawaban polisi. Aku langsung menangis. Aku tidak berani membuka jenazah yang ada di hadapanku. Tapi aku melihat sepatu yang memang biasa dipakai olehnya. Karena dia hanya punya 3 sepatu setahuku. Dan itu salah satunya. Pada saat aku sedang terkulai lemas, bos baruku datang. Karena tadi saat perjalanan ke sini, aku memang menelponnya untuk mengabari tentang ini. Dia pun langsung menangis saat ku beritahu bahwa manajer sudah tidak bisa diselamatkan. Ternyata sore tadi aku yang tiba-tiba ingin mengecek CCTV terus mencari keberadaan manajerku dan sahabatku yang mencari tempe di setiap pasar dan tumpeng yang tidak bisa dibentuk. Itu adalah tanda-tanda seperti memberitahuku bahwa akan ada kejadian besar yang menimpa pada manajerku. Karena soun dan cabai hijau itu adalah makanan kesukaan dari manajerku. Aku pun baru ngeh setelah tahu bahwa dia sudah tidak ada. Dan keesokan harinya, jenazah almarhum disimpan di rumah duka. Dan aku tetap mengadakan pengajian di perusahaan, tapi dengan cara yang berbeda. Pengajian yang tadinya untuk syukuran perusahaan, aku rubah menjadi pengajian untuk mendoakan almarhum manajerku. 3 hari dari situ, atas permintaan keluarga manajerku dari Korea, mereka meminta agar jenazah manajerku dikremasi. Aku pun menurutinya, mengkremasi jenazah manajerku. Saat proses kremasi berlangsung, air mataku tidak bisa aku tahan. Dalam hati, aku hanya bisa berkata lirih, "Selamat jalan, Mister. Terima kasih pernah mengukir cerita indah dalam hidupku." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.